Nama saya Dila Cahaya Ramanita dengan 3 digit NIM terakhir 099. Jadi selain dapat terjadi pada penyakit Alzheimer, disfungsi kognitif juga dapat terjadi pada pasien dengan penyakit Parkinson. Jadi sekitar 30-40% pasien dengan Parkinson disease ini diketahui menunjukkan gangguan kognitif. Dan dalam studi gangguan kognitif penyakit Parkinson pada 659 pasien Parkinson disease non-demensia, prevalensi pada PD-MCI ini adalah sebesar 39,6%. Lalu untuk faktor resiko itu dapat dilihat pada slide. Perkembangannya pun dipengaruhi oleh beberapa hal seperti perilaku tidur, keparahan kantuk di siang hari, gangguan otonom, depresi, dan kecemasan. Untuk patofisiologinya itu terkait dengan sinukleinopati, deposisi amiloid, disfungsi neurokimia, kehilangan sinaptik, dan perubahan struktural. Lalu sebagai screeningnya, MCI pada Parkinson disease ini dapat menggunakan Montreal Cognitive Assessment atau MoCA, karena berdasarkan beberapa penelitian, MoCA ini terbukti efisien dalam mendeteksi gejala kognitif pada pasien Parkinson disease. Untuk tata laksananya bisa dibagi menjadi dua, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Lalu untuk non-farmakologinya berupa penata laksanaan komorbiditasnya seperti depresinya, kecemasan, apatis, dan gangguan tidur yang berpengaruh pada perburukan kognitifnya. Selain itu, obat-obatan non-Parkinson disease seperti obat yang bekerja secara sentral untuk nyeri, fungsi kandung kemih itu sebaiknya dihindari. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Kane Kumara dengan 3 digit NIM terakhir 183. Saya akan menjelaskan mengenai vascular cognitive impairment. Jadi VC ini merupakan suatu sindrom gangguan kognitif yang disebabkan oleh penyakit pada pembuluh darah otak atau stroke, baik stroke iskemik maupun hemoragik. VCI adalah salah satu jenis mild cognitive impairment yang tidak disebabkan oleh penyakit Alzheimer. VCI ini pada umumnya digunakan sebagai penentu dalam menemukan seluruh spektrum gangguan neurologis, baik dari skala yang ringan maupun hingga skala yang berat. Terdapat beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan penyebab terjadinya VCI, di antaranya adalah iskemik, hemoragik, serta faktor lain yang mempengaruhi regio fungsional otak. Oleh karena itu, atrofi dari korteks cerebri dan lesi massa putih hemisfer yang disebabkan oleh cerebral vascular disease disebut sebagai perubahan struktural utama dalam VCI ini. Untuk berdasarkan karakteristik klinisnya, VCI dapat diklasifikasikan menjadi gangguan kognitif vaskular ringan, demensia vaskular, dan demensia campuran yang terkait dengan disfungsi vaskular. VCI juga dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu pasca stroke dan non-stroke. Faktor risiko dari VCI diantaranya adalah faktor usia, hipertensi, hiperlipidemia, hiperurisemia, diabetes, kardiopati, stroke, plakorotis, hingga tingkat pendidikan yang rendah. Kemudian untuk VCI merupakan sindrom dengan konsep luas yang mencakup spektrum dari mild cognitive impairment hingga demensia vaskular. Diagnosisnya biasanya didasarkan pada 4 domain kognitif, yaitu eksekutif atau perhatian, memori, bahasa, dan fungsi visuospasial seperti yang sudah dijelaskan tadi. Untuk diagnosis VCI bisa ditegakkan apabila terdapat gangguan setidaknya satu atau lebih dari domain tersebut, akan tetapi tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Sedangkan untuk diagnosis dalam vascular disease bisa ditegakkan apabila melibatkan dua atau lebih dari domain kognitif yang disebutkan tadi, serta telah mengganggu aktivitas sehari-hari pasien. Selain defisit kognitif dan penyakit cerebrovaskular, dalam menentukan diagnosis perlu diklasifikasi apakah ditemukan bukti konklusif dari hubungan temporal antara penyakit vaskular dan sindrom kognitif, serta dengan pemeriksaan gambaran radiologi gangguan vaskular. Baik, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Igusia Chana Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 042. Mungkin bisa sebelum slide ini.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai diagnosis MCI, di mana kriteria diagnosisnya itu sendiri, yang pertama, anamnesis menunjukkan kekhawatiran mengenai perubahan kognisi dari kondisi sebelumnya, yang kita amati pada pasien itu sendiri dan juga dari dokter ahli yang menangani. Untuk yang kedua, adalah bukti objektif gangguan dalam satu atau lebih domain kognitif, seperti halnya memori, fungsi eksekutif, perhatian, bahasa, atau pada keterampilan visuospasial. Dan yang ketiga adalah mempertahankan kemandirian dalam kemampuan fungsional. Ini juga kondisi walaupun pada individu ataupun pasien tersebut kurang efisien dalam melakukan aktivitas daripada kondisi sebelumnya. Dan yang keempat, tidak adanya bukti penurunan signifikan dalam fungsi sosial ataupun pekerjaan atau yang mengganggu daily activity-nya. Untuk alur diagnosisnya sendiri itu kurang lebih sama seperti diagnosis penyakit pada umumnya, dilakukan anamnesis ataupun wawancara, fundamental 4 dan juga secret 7, ada pemeriksaan fisik dan juga mungkin tambahan di sini adalah pemeriksaan neurologi serta adanya pemeriksaan laboratorium. Mungkin bisa di next. Mungkin ini adalah diagnosis MCI pada gambaran pendekatan diagnosisnya yaitu algoritmanya di mana menemukan gejala terlebih dahulu terhadap kondisi kognitif, lalu dilakukannya anamnesis secara lengkap, terutama pada neurological symptoms dan juga psychiatric symptoms, lalu adanya physical examination ataupun pemeriksaan fisik dan juga neurologi, dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Mungkin bisa dilakukan complete blood cell count dan juga selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan penunjang seperti halnya Montreal Cognitive Assessment ataupun MOCA yang ada versi Indonesianya itu MOCA-INA ataupun Mini Cognitive Assessment atau Mini-COG. Dan jika ada indikasi adanya MCI, maka dilakukan treatment untuk kognitifnya. Sedangkan jika tidak, mungkin bisa dilakukan edukasi kepada pasien dan juga follow up examination lanjutan. Mungkin sekian, bisa dilanjutkan dari teman saya. Izin melanjutkan terkait tata laksana dari MCI dan juga PCI. Sebelumnya perkenalkan saya Putu Aldredina Putri Jayanti, NIM 216. Jadi MCI patut dicurigai sebagai gejala awal dari Alzheimer, di mana tujuan penata laksanaannya adalah dibagi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama adalah tujuan jangka pendeknya untuk mencegah atau meminimalisir gejala, meningkatkan kemampuan pasien untuk kembali hidup. Izin melanjutkan, selanjutnya yaitu tata laksana dari MCI dan PCI. Sebelumnya perkenalkan saya Putu Aldredina Putri Jayanti, NIM 216. Jadi tujuan penata laksanaan MCI dibagi berdasarkan jangka waktunya, yaitu tujuan jangka pendeknya itu mencegah atau meminimalisir gejala, meningkatkan kemampuan pasien untuk kembali ke hidup normal, dan mengembalikan kemandirian diri pasien. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah mencegah demensia atau minimal memperlambat onsetnya. Adapun beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai manajemen kondisi MCI diantaranya yang pertama adalah pemberian konseling dan dukungan agar keluarga atau kerabat pasien paham dengan kondisi pasien dan mencegah komplikasi akibat gangguan kognitif maupun memori. Yang kedua adalah memory training program untuk mengurangi keluhan memori pasien dan meningkatkan fungsi memori sekaligus kualitas kehidupan sehari-hari pasien. Yang ketiga adalah perubahan gaya hidup di mana latihan fisik, pasien MCI perlu melakukan berbagai kegiatan yang dapat menurunkan risiko demensia sekaligus meningkatkan stimulasi kognitif, terutama kegiatan yang melibatkan bahasa dan koordinasi psikomotorik kompleks seperti permainan teka-teki silang, menari, dan juga pekerjaan sukarela. Nah, selain melalui terapi farmakologi, manajemen MCI dan PCI juga dapat dilakukan secara non-farmakologi, diantaranya dengan melakukan beberapa kegiatan seperti yang pertama adalah terapi musik yang dapat membantu mengatasi gejala gangguan perilaku dan neuropsikiatri dengan mengintegrasi fisiologis, psikologis, dan emosional selama pengobatan. Yang kedua adalah aktivitas fisik di mana orang dengan MCI atau PCI dapat mengikuti program latihan terstruktur untuk meningkatkan parameter fisik seperti mobilitas fungsional, ketahanan, keseimbangan, dan kekuatan. Latihan fisik juga berdampak terhadap perbaikan aktivitas hidup sehari-hari pasien. Yang ketiga adalah kombinasi terapi pijat dengan aromaterapi yang memiliki efek sinergis dalam mengurangi agitasi pada pasien MCI ataupun PCI. Dan yang terakhir adalah terapi cahaya, di mana gangguan tidur umumnya terjadi pada pasien MCI ataupun PCI yang dapat memberikan risiko gangguan mood, berkurangnya kualitas hidup, dan meningkatnya risiko terjatuh. Nah, terapi cahaya inilah yang mempengaruhi produksi melatonin dapat membantu pengaturan siklus tidur pasien. Terapi kombinasi cahaya ditambah dengan melatonin dapat menurunkan perilaku agresi, peningkatan efisiensi tidur, serta menurunkan agitasi pada pasien.
Baik, untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Vinky Winda Astiti dengan 3 digit yang terakhir 009. Adapun pencegahan untuk MCI, yaitu yang pertama intervensivitas fisik seperti berjalan kaki, berkebun, dan naik tangga. Dan yang kedua active training seperti attention, memory, kognitif, language, dan task performance training. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ica Milenia dengan 3 digit IMTI 166. Untuk kesimpulan dari student project kali ini, MCI merupakan kondisi di mana terjadinya penurunan kemampuan untuk mengingat dan menerima informasi yang diterima. Kondisi ini umum terjadi pada orang yang berusia tua. Penyebab dari penyakit ini yaitu penurunan fungsi kognitif, penurunan kesadaran, penurunan aliran darah ke otak. Lalu klasifikasi MCI dibagi menjadi 2, yaitu klasifikasi menurut fungsi memori dan klasifikasi menurut patologi. Diagnosis dari penyakit ini dapat dilakukan dengan wawancara menyeluruh, mengenai riwayat pasien, dan juga menambahkan tes screening kognitif. Untuk tata laksananya bisa dilakukan konseling dan dukungan, memory training program, farmakologi, dan juga perubahan gaya hidup. Lalu untuk pencegahan dari penyakit ini dapat dilakukan dengan intervensi meningkatkan aktivitas fisik dan pelatihan kognitif. Sekian dari student project. Sekian pemaparan student project dari kelompok kami. Kami tutup dengan Paramu Santi, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.